wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha man khalaqina liman aludu bihi سواك عند حلول الحادث العدل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متعب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. نبينا الأمير النائب لا أحد أقر في قول الله منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الشيخ العلامة الحبيب محمد بن حسين عبدالله بن الشيخ الحبشي وله وفروعه والسيد محمد بن علي بن عباس المالكي المكي الحسني وصول فروعه. أن الله لهم وأرحمهم من درجة الجنة ومعنى بركاتهم سرارهم أنوارهم من آخر إلى حضرة النبي سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح لنا حكمتك وعلينا رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wassalam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang mengikuti sunnah-sunnah hingga akhir zaman. Jamaah sekalian mengasihi Allah, alhamdulillah yang telah mempertemukan kita di majelis yang mulia dalam rangka Thalabul Ilm Silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Taala. Amin. Dan ini menjadi penyebab Allah Taala ridho kepada kita. Begitu juga Nabi Muhammad SAW bergembira dengan apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan diterima Allah Taala. Amin. Jamaah sekalian, melanjutkan kaji kita dari pertemuan yang lalu. Yang lalu kita kaji itu berkenaan Muhammad Rasulullah. Apa yang dimaksud arti yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Ya, sebelumnya makna la ilaha illallah. Yang berikutnya kemarin makna Muhammad Rasulullah. Selanjutnya
selanjutnya nanti ma'anal iman bil malaika dan begitu seterusnya. Namun sebelumnya seperti biasa kita baca niat ta'alum ta'lim dan melanjutkan membaca akidah Ahlussunnah Jamaah secara global. Sebelumnya Habib mengingatkan kepada jamaah, insyaallah nanti malam Jumu'ah, ya malam 212 diharapkan kehadiran jamaah di Masjid Agung Ad-Din, yaitu di Taman Mini, ya pukul 3 dini hari, jadi tahajud di sana seperti begitu jamaah hadir sholat sunat tahiyatul masjid, kemudian tahajud kan udah tidur dulu, jadi sholat isya macam di rumah masing-masing, maksudnya di masjid masing-masing jamaah tidur, bangun tidur, jangan keterusan, jangan pagi, jangan sampai subuh gitu maksudnya. Jam 3, jam 2 udah bergerak dari rumah. Ya, kalau dulu kan yang bergerak tuh tahun 65 kan bergerak PKI. Kita bergeraknya untuk apa? Untuk sholat tahajud berjamaah di mana? Masing-masing maksudnya sholat tahajud di mana? Di masjid Jami, Masjid Agung Ad-Din. Kita bermunajat, nanti ada yang mandu, ya, jamaah pandu untuk istighosah, untuk minta pertolongan kehadirat Allah, untuk keselamatan bangsa dan negara, umat Nabi Muhammad. Ini sebetulnya akan terjadi tsunami yang dahsyat nih. Benar itu nggak main-main itu menurut para ahli. Tapi kan masya Allah kan malam biasanya apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak dikehendaki tidak terjadi. Kalau jamaahnya pada umat Nabi Muhammad pada minta ampun, insya Allah tertahan itu tsunami-nya 34 meter tingginya. Nah, kalau itu di Jakarta ya kalau kejadiannya di sana Pelabuhan Ratu di Pelaksana yang Sukabumi, ya. Nah, jadi diperkirakan memang di Sukabumi Selatan. Tapi Allah hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Masya Allah kan malam Indonesia musibah macam-macam, bukan cuma tsunami aja, ya gempa bumi, longsor, banjir bandang, puting beliung, angin topan, yang macam-macam gitu lah. Ya, itu mudah saja terjadi jika Allah Ta'ala kehendaki. Jika Allah Ta'ala kehendaki terjadi, jika tidak. Kalau gempa bumi itu dari maksiat kepada Allah. Introspeksi, ya. Di Jakarta nih banyak yang maksiat, banyak juga yang begini, majlis taklim banyak. Penyeimbangi majlis, kalau nggak ada udah ditumpahin di laut dekat Ancol. Ya. Ada malaikat-malaikat Allah yang menahan itu. Kalau enggak sih udah tinggal tunggu apa kata Allah. Nah, alhamdulillah masih ada yang ingat Allah, istighfar, yang minta ampun kepada Allah sehingga tertahan itu. Membaca ratib kan ada astagfirullah wal barayat. Astagfirullah minal ajak keluarga kita untuk itu. Baca ratib setiap pada isya atau pada maghrib. Nah, baca ratib, biasakan ratib subuh itu berdelatif, ya, baca itu meninggal husnul khatimah. Imam Al-Haddad katakan barang siapa membaca ratib yang beliau susun itu, ya, istiqomah meninggal husnul khatimah. Gimana husnul khatimah? Di situ ada semuanya tuh, ya. Nah, memang itu berdasarkan hadis Nabi. Kalau baca apa? Nih, umpamanya ada di ratib. Radina billahi rabban, Nabi Muhammad Nabi. Barang siapa yang baca itu, maka hak bagi Allah untuk meridhoi orang itu. Kalau meninggal, kalau dia baca di waktu malam ini seperti ini, dia meninggal nanti malam, umpamanya Allah Ta'ala hak untuk meridhoinya, hak bagi Allah untuk meridhoi orang itu. Kalau Allah Ta'ala itu gimana? Bebas, masuk neraka, masuk surga Allah. Gitu. Itu salah satu dari bacaan ratib. Belum lagi yang lain-lain tuh. Ya luar biasa. Ratib jangan yang bersepele. Bacaan ratib. Kalau seandainya kita kaji itu ratib Al-Haddad, ada syarat ratibnya segini, 10 tahun nggak selesai. Ada tebal segini, syarat ratib Al-Haddad. Itu kalau sengaja kita kaji, kita baca syarat ratib 10 tahun nggak selesai. Kalau pertemuannya seminggu sekali. Nah, gitu jemaah. Jadi kalau kita baca sekilas-sekilas saja ya, sekali pertemuan selesai juga.
maksudnya diterangkan secara secara global gitu, selesai ya dalam satu kali pertemuan. Tapi kalau secara terperinci seperti juga Ratib Al-Atas, ada kitab Al-Girbas 2 jilid itu juga nggak selesai 10 tahun ya. Apalagi 2 jilid 2 kitab. Ratib Al-Haddad caranya 1 kitab tapi tebal. Nah, jadi jamaah walhasil manfaatnya besar gitu. Ratib yang kita baca cuma tadi tuh, ratib yang kita baca tuh itu kan sebentar, cuma kalau sendirian 10 menit selesai. Kalau berjamaah nggak sampai setengah jam, ya kan? Itu Ratib Al-Haddad maupun Al-Atas bersama atas Haddad. Cuma memang kata Imam Abdul Atas, kata gurunya Imam Al-Haddad, Ratib kamu lebih banyak dibaca daripada Ratib itu. Padahal Abdul Umar gurunya Imam Al-Haddad. Nah, gurunya kata begitu. Ya. Masing-masing mereka saling menghormati, saling memuliakan, saling menyanjung, saling ya. Imam Al-Haddad meskipun buta, beliau mengarang beberapa kitab. Habib Umar nggak ngarang kitab, tapi cetak Imam Al-Haddad gitu. Ya, Habib Umar nggak ngarang kitab, tapi itu hasil didikan Imam Umar atas Imam Al-Haddad. Ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita nanti kita kaji, kita pelajari ini, insyaallah manfaat buat kita semuanya. Kita bisa mengalir, kita bisa tahu, kita bisa jawab nanti itu di dalam kubur. Kemarin kita pelajari makna la ilaha illallah, kemudian berikutnya sebelumnya makna la ilaha illallah, berikutnya makna Muhammad Rasulullah. Nah sekarang iman bil malaikat. Sebelumnya kita baca niat ta'alum wa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alum wa ta'lim. Kathir. Nafa wa intifa. Al-hada wa istifadah. Al-hada ala tamassuk. Kitabillah. Sunnati Rasulullah. Ala al-huda. Lalah ala al-khair. Tibaqul ilahi. Benci ya, kan benci banget sama orang yang ngaji. Dia tahu halal haram, jadi tahu halal haram. Aduh, paling benci deh sama Habib. Dia gara-gara ini yang berpusennya. Udah, bukan dia berencana mau ke sana katanya. Begitu aja saya. Apa nggak jadi? Anda rencana mau ke ini tadinya, kabumnya itu Cianjur. Iya. Allah kehendaki untuk ngaji dulu gitu kali ya. Nah, ngaji dulu dah. Ya, kata malaikat. Ngaji dulu dah. Terus apa? Sholat itu jamaah bisa. Terus itu jalan. Gitu. Perasaan di hati bisa. Tapi ini jawara udah pada berangkat duluan. Ya. Berangkat duluan, berangkat aja nanti ketemu besok di sana bilang. Gimana? Cianjur. Berapa kerupuk dia jangan. Wah, setan bener lagi. Jadi itu ngajar katanya.
Jangan dikira, makanya kata Nabi kalau keluar dari masjid atau majlis baca Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada kamu dari iblis dan bala tentaranya. Itu pertanda bahwa iblis dan bala tentaranya lagi nunggu di depan. Itu berdepan sama yang ngaji. Biarin nih, bikin iblis ya. Nah, cuma asal tahu aja kalau iblis kebedak, ya. Kira-kira nih orang ininya dengan apa nih? Nah, ya. Kan kita penyakit kalian itu adalah dosa. Obatnya istighfar. Ya. Berdosa kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Terus kita hantam lagi dengan la ilaha illallah. Iblis hantamnya dengan apa? Dengan hawa nafsu. Iya, apa yang disukai dari hawa nafsu? Disodori macam-macam. Bodoh. Iya. Sampai akhirnya itu orang jatuh. Kalau enggak, selamat, mukhlis. Untuk sampai ke darajatul ikhlas, ya mukhlis enggak mudah, susah. Nah, jadi banyak rintangannya, banyak hambatannya. Pasti Allah Ta'ala tolong, pasti Allah tolong orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah, yang betul-betul istiqomah. Ya. Meskipun banyak rintangan, banyak halangan, banyak itu. Dan manusia macam-macam, setan ada dua macam, ada setan dari bangsa jin, ada setan dari bangsa manusia. Setan dari bangsa jin itu gak kelihatan, ya. Itu dia tuh yang nunggu di depan tuh, kita nggak lihat. Ya, kalau di sini gerah setan, kalau nunggu di, ya, ya. Tadi kan ngaji, kabur, ya. Setan tuh jangan gerah panas, setan. Pakai AC, buat setan AC pengganggu sama aja, panas. Bacaan-bacaan yang bikin panas. Nah, setan dari bangsa manusia bisa masuk, malah enak di tempat begini. Nah, lagi buat rencana juga seperti apa? Seperti halnya setan dari bangsa itu. Tuh, hati-hati, jangan berkawan dengan yang semacam itu. Selamatkan diri kita dari itu. Kita minta pertolongan kepada Allah dari itu, gangguan godaan setan baik dari bangsa jin maupun manusia. Dari itu kita dianjurkan baca apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung pada Tuhan manusia. Nabi Muhammad ya diperintahkan Allah untuk mengatakan itu. A'udzu birabbin nas, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, Tuhan manusia. Siapa itu? Allah. A'udzu birabbin nas. Ya, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, dari keburukan bisikan yang menyelinap. Alladzi yuwaswis fi sudurin nas, yang membisikkan di dada atau di hati manusia. Minal jinnati, dari bangsa jin, dan yang membisikkan di dada manusia dari bangsa jin dan manusia, bukan jin doang. Jadi setan dari bangsa manusia juga ada. Nah, dan setan-setan dari bangsa manusia, mereka saling membisikkan satu sama lain, ya, berkelompok, bergeng dia. Nah, kalau yang ke manusia kan kelihatan, kalau yang jin yang nggak kelihatan ini, tapi sama dua-duanya ini juga ada pengaruh dan besar, perlu perlawanan, tapi perlu strategi. Gitu. Ya, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang-orang yang beriman, keimanan yang sejati, Allah bantu. Pasti Allah Ta'ala bantu. Pasti. Nah, yang penting berjuang dulu. Masalah kalah menang itu urusan Allah. Paham gak? Gitu. Ini berjuang apa nih, kita suruh perang gimana? Berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan setan. Setan dari bangsa jin manusia. Nanti ada tayangan-tayangannya. Manusia setan. Dia bikin tayangan-tayangan sedemikian rupa. Di malam Rebo barangkali ada tayangan-tayangan yang mengganggu orang untuk tidak hadir mati seumpama. Film-film itu yang jadi mengganggu, bisa jadi itu. Atau yang lain-lain, atau gangguan-gangguan lain, sehingga orang itu nggak bisa nyampe ke majlis. Atau dia buat upaya-upaya untuk supaya nggak ngaji, bagaimana caranya? Ya, mudah-mudahan selamatkan kita semuanya. Amin.
Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, melanjutkan kaji kita dari pertemuan yang lalu, yaitu ma'anal iman bil malaika. Ada Allah. Kita melanjutkan kaji kita, yaitu ma'anal iman bil malaika. Qala Sayyid Syarif Alim Allamah Habib Muhammad bin Zain bin Abdullah bin Syekh Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bikum fid darin amin. Qala radhiyallahu ankum wa ma'anal iman bil malaika al-iman bi annahum ibadullah ibadun lillahi mukarramun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Zain bin Abdullah bin Syekh Habsyi, semoga rahmat beliau Allah berikan manfaat pada kita dengan ilmunya, amin. Wa ma'anal iman bil malaika, makna iman dengan malaikat itu, yaitu maksudnya al-iman bi annahum ibadun lillahi mukarramun. Kalau perlu di ini duduknya yang apa? Diperluas, jangan sempit, dilapangkan. Berlapang-lapang dalam majlis, pada lapangkan. Apa sahu fil majalis? Apa sahu? Ya. Sempit enggak? Enggak sempit, enggak. Masih luas itu, ya. Lapang-lapang. Apa sahu fil majalis? Sahu. Wa idza qila suzu fan suzu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Baik. Tafassahu. Arti iman dengan malaikat itu maknanya beriman bahwasannya mereka itu hamba-hamba ya kepunyaan Allah. Mukarramun, mereka itu yang dimuliakan keadaannya. Para malaikat itu keadaannya hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, hamba-hamba milik Allah. Ibadun lillah. Mukarramun, mereka itu dimuliakan Allah. La ya'suna Allah ma amarahum. Mereka itu tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka itu tidak pernah durhaka kepada Allah. Kalau manusia pernah durhaka, mereka tidak pernah durhaka. La ya'suna Allah ma amarahum. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka tidak pernah durhaka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah Allah. Mereka itu senantiasa mengerjakan apa yang diperintah.
Kalau manusia kan seringkali ya tidak mengerjakan yang diperintah. Tapi itulah malaikat-malaikat, hamba-hamba suci, hamba-hamba mulia. Ibadulillahi mukarramun. Nah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa bi annahum wasaitu bainallahi wa baina khalqihi. Dan bahwasannya mereka itu adalah perantara-perantara. Nah, mereka itu perantara-perantara di antara Allah dan makhluknya dan ciptaannya. Di antara Allah dan ciptaannya, perantara. Ya, perantara antara Allah dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Itu melalui malaikat. Ya, paham ya perantara ya? Wasilah, wasaid. Wasaid, yakni wasaid. Wasithah. Bainu bainallah baina khalqi. Perantara antara Allah dan makhluknya. Makhluknya bisa manusia, jin dan sebagainya. Nah, Allah Ta'ala utuslah untuk para malaikat sebagai perantara. Ya. Yang mengatur untuk membagi rezeki siapa? Yang bagian ini hujan bas ini yang ini. Itu malaikat atas perintah Allah. Perantara. Nah, perantara. Kalau manusia itu ada tangan kanan tangan kiri, ya Allah tidak butuh bantuan itu semua. Tanpa mereka Allah Ta'ala maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh makhluknya, nggak butuh makhluknya Allah Ta'ala. Allah nggak butuh para malaikat, tapi itulah malaikat sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya. Mutasarrifuna fihim, mereka berdaya upaya. Ya. Malaikat itu berdaya upaya pada makhluknya, pada makhluk Allah Ta'ala itu semuanya. Kama annahum sabiqun fima akhbaru bihi anhu. Sebagaimana bahwasannya mereka itu benar-benar, ya, mereka itu benar apa yang mereka kabarkan. Apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah. Itu malaikat Jibril dengan tugasnya menyampaikan wahyu, ya. Mikail bagi rezeki, Israfil dia trompet, masing-masing punya tugas. Masing-masingnya. Malaikat Israfil Nabi lihat waktu Mi'raj itu udah ngedeketin apanya? Trompetnya. Tinggal tunggu perintah dari Allah untuk ditiup. Gitu. Nabi melihat begitu, wah udah dekat kiamat. Nah, iktara batisa udah gitu ada ayat Quran, iktara batisa, samsyagal kama, dekat udah nih kiamat. Iktara batisa. Dan makin kesini berarti makin apa nih? Makin dekat. Udah 1400 tahun. Jadi udah tua banget nih. Dan ciri-cirinya udah banyak. Karena kan gempa ini nih ramenya. Nanti banyak gempa-gempa yang Nabi sampaikan pada pertemuan lalu pernah yang mulia. Wa annahu la ya'lam kasratahum 'adadahum illallah, dan bahwasanya tidak ada yang mengetahui banyak jumlahnya mereka, tidak ada yang mengetahui banyak mereka dan jumlah mereka melainkan hanya Allah. Wa annahu la ya'lam kasratahum wa 'adadahum illallah. Bahwasanya tidak ada yang mengetahui banyak mereka dan jumlah mereka melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa tuh jumlah mereka? Enggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bayangkan di setiap Baitul Ma'mur itu, ya, setiap kali malaikat masuk, ya, sejak Allah Ta'ala ciptakan tuh malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, 70.000 masuk nggak pernah keluar dari itu, ya, ke Baitul Ma'mur. Jadi tahunya kita dari mana? Dari hadis Nabi ketika beliau Mi'raj, beliau sampai ke langit ke-7 bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabiullah Ibrahim. Ya, konon Nabi Ibrahim bersandar di mana? Di Baitul Ma'mur. Kata Nabi Muhammad SAW, itu Baitul Ma'mur itu dimasuki setiap harinya malaikat, 70.000 malaikat masuk ke dalam nggak keluar. Setiap harinya sejak diciptakan itu Baitul Ma'mur. Sejak adanya Baitul Ma'mur, ya,
Malaikat masuk ke dalamnya 70.000 setiap hari. Dari sejak diciptakan itu berapa malaikat? Dari banyaknya tuh bala tentara Allah tuh malaikat banyak ya. Dan malaikat kita syakar, malaikat tuh kan tercipta dari cahaya ya. Allah Ta'ala ciptakan malaikat bisa berubah-ubah wujudnya, bisa berubah-ubah, bisa seperti manusia, bisa ya berubah wujud tuh malaikat, bisa seperti manusia laki, bisa perempuan ya. Ketika datang kepada Nabi Muhammad ya, hadis Jibril itu berwujud apa? Laki-laki ya. Tapi memang aneh, laki pakai pakaian yang bersih, rambutnya dipekat, langsung duduk menghampiri Nabi Muhammad ya. Begitu datang langsung duduk, dia lutut dengan lutut Nabi disatukan ya. Pas nada rukbateh, dia sandarkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad. Dan dia taruh di kedua tangannya ya, dia ada fakidahnya di atas paha Nabi Muhammad ya. Pas nada rukbateh dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi Muhammad. Sahabat kagetnya, orang gak ada berani banget begini nih Nabi Muhammad tuh. Kalau ada orang tiba-tiba datang ke Habib Umar bin Hafid, datang ke Habib Umar begini, datang terus ini gak ada ya. Nabi tahu kalau datang tuh lagi Jibril. Sahabat nggak tahu, kalau tahu pada cium tangan, ciuman, pada diciumin tuh Nabi gitu ya. Tanya tentang apa? Tentang iman, tentang Islam. Apa itu Islam? Nabi tentang Islam itu tahu bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad SAW, menjadikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan suci Ramadan, tahu berkat haji, tidak mampu. Terus Nabi jawab begitu, dia bilang, kau benar. Kalau sahabat nanya, tapi kami terkagum kamu heran. Ya selalu Yusatiku. Dia nanya tapi dia nggak benerin. Dia pertanyaan. Kalau nanya mesti nggak tahu dia kok mau benerin. Kau bener? Enggak. Ini uji atau gimana ini? Nanya lagi, apa itu? Beritahukan tentang iman. Iman, kau beriman kepada Allah, pada malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulullah, hari akhir. Dan kau beriman pada takdir baik buruknya dari Allah. Kau benar. Beritahukan tentang ihsan. Ihsan, kau menyembah Allah seolah kau melihatnya. Jika kau tidak melihatnya, dia melihat kau. Beritahukan pada menaik kiamat, kapan kiamat. Oh, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang menanya. Yang ditanya, Nabi Muhammad tidak lebih mengetahui daripada yang menanya. Daripada yang bertanya. Mesti itu sahabat ini. Berarti ini ya. Al-mas'ul anha bi'alam minasai. Mal-mas'ul anha, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Katanya ciri-cirinya. Ciri-cirinya pembantu melahirkan majikannya. Pembantu melahirkan majikannya. Bisa jadi ini pembantu digauli oleh majikan, kemudian lahir, dizinain sama majikan. Atau kata ahli hadis, ya dimaksud dengan itu orang tua jadi pembantu bagi anaknya. Orang tua dijadikan pembantu. Ya. Bu, cucikan baju saya ya. Bu, tolong jagain anak saya. Ada nggak begitu? Ada begitu? Ya, kata orang tuanya, kapan istirahatnya kalau begini? Udah ngurusin dia, sekarang aku ngurusin cucu katanya. Kok begini banget hidup katanya, nggak pernah istirahat. Hah? Itu ciri-ciri kiamat itu. Antara dalam harapat antara kofa antara Allah. Kata Nabi, kau perhatikan nanti ya, antara kofa orang-orang yang nggak pakai alas kaki, yang telanjang, nggak pakai baju, bukan telanjang sama sekali. Orang-orang Arab Badui ini yang tinggal di gunung itu nggak pakai alas kaki, yang telanjang, yang miskin, ri'asya, dari pemimpin-pemimpin kata Nabi.
Ini orang-orang Arab Badui yang tadinya pada tak pakai alas kaki, yang telanjang, nggak pakai, cuma pakai ya iya celana dalam doang kali, apa cuma pakai pakaian ya. Kalau ini aku telanjang deh tuh. Iya, miskin, ya tinggal di gunung, jadi pemimpin. Benar sekarang yang mimpin tuh di mana? Di Arab Saudi, di Asia, ya tatawal fit dunia, saling mendingin-dingin bangunan kata langit katanya. Dulu mana ada itu apa hotel-hotel? Ya bangunan-bangunan zaman dulu yang berangkat haji zaman dulu ada yang tahun 60-an, 70-an. Ada nggak sih yang 70-an 60-an berangkat? Tahun 60-70 ada bangunan, nggak ada bangunan. Sekarang banyak bangunan, pencakar langit. Udah selesai pertanyaan itu, pada bisa malian lama berjalan. Nabi tanya, ya Umar, atadri man Israil? Kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Ini udah jalan nih malaikat Jibril. Tahu nggak tadi saya bilang? Allah wa Rasulullah, Allah dan Rasulullah itu mengetahui. Kata Nabi Jibril, atau kemarin hukum dinukum. Tadi itu Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Oh, katanya begini. Kalau tahu begitu mah cium tangan diciumin tuh. Jibril yang benar itu. Kalau Jibril yang ditangkap polisi dan masuk di Indonesia ya. Siapa namanya? Ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ini Haji Ramadhani Al-Batawi. Bukan Assalamualaikum. Jadi jamaah Jibril ada kemarin mau pembelian kata Nabi itu Jibril mengajarkan kepada kalian agama. Begitu jamaah. Itu malaikat bisa berwujud apa? Manusia laki-laki. Bisa juga malaikat berwujud perempuan, cantik luar biasa. Itu pada saat apa? Di zaman Nabi Lut. Zaman Nabi Lut itu orang nggak suka sama itu wanita istri perempuan. Sukanya sejenis, gay. Sukanya apa? Sejenis, homoseks. Naudzubillah. Nah, supaya bagaimana caranya supaya mereka suka sama perempuan? Allah turunkan ini malaikat berpakaian cantik, perempuan yang cantik. Kalau kita mau udah luar biasa. Mereka diturunkan perempuan cantik nggak suka, masih suka sejenisnya. Allah, wah ini kalau begini, ya Nabiullah Lut sudah berdakwah kepada mereka. Sampai pada saatnya nggak ada hasil. Ya. Tetap mereka suka sama sejenisnya, seperti ya, menurut ini informasi yang terjadi di sana Cianjur seperti itu. Ada 1000 bayi katanya. Bahkan di Indonesia ayahnya diresmikan, diizinkan ya sejenis untuk menikah, seperti halnya di mana di luar negeri. Ya. Cuma padahal itu sama-sama laki, cuma pakai jilbab waktu nikah gitu kan, laki sejenis. Ya. Keluar itu surat apa? Buku nikah ya. Jadi resmi agama dan negara. Disayangkan begitu, bisa kecolongan begitu. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi untuk apa selanjutnya, untuk korban-korban selanjutnya ya. Mudah-mudahan nggak sampai terjadi di masa-masa yang akan datang. Nah, karena begitu maka ya Allah Ta'ala timpakan azab kepada mereka tuh Nabi Lut, ya atas jadi bawah, bawah jadi atas begitu. Ketika mereka melakukan itu sodomi, ya homoseksual, ya, makanya ditemukan itu fosil-fosil mereka dalam keadaan begitu. Ya lagi apa? Lagi melakukan itu dari dubur, ya Allah selamatkan kita dari itu semuanya. Yang sampai terjadi pada anak cucu kita. Sekarang udah marah kembali, jadi setan yang ingat-ingatin
yang ngebisikin supaya suka sama sejenis. Nah, jadi itu malaikat bisa berubah-ubah begitu. Ya. Biar diturunin malaikat yang paling ya berparas cantik enggak sukanya sama sejenis. Nauzubillah. Ya. Allah murka sama seperti itu. Sebetulnya umat Nabi Muhammad Allah nggak akan siksa. Allah nggak siksa umat Nabi karena Nabi Muhammad. Ya. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak menyiksa mereka selama engkau ada di tengah-tengah mereka. Selama Nabi Muhammad ada, Allah nggak menyiksa, Allah nggak akan menurunkan azab. Allah tidak menurunkan bala. Ya, mau gempa bumi kayak nggak pernah terjadi di masa Nabi Muhammad. Maka Allah yu'adzibahum wa anta fihim. Makasih Allah, bagaimana mau turun hati? Maka Allah ma'adzibahum yastaghfirun. Allah tidak menyiksa mereka selama mereka istighfar, minta ampun. Allah tidak menyiksa mereka selama mereka apa? Meminta ampun. Nah, bisa jadi karena mereka nggak istighfar jadi terjadi itu. Bukan, bisa juga ulamanya diam. Ulamanya diam, mengingatkan mereka, nggak nasihatin mereka. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu. Diam ulamanya, toleransi yang kebablasan. Akhirnya terjadilah itu. Alhamdulillah. Ya, jadi memang harus tegas. Kalau ulama ya harus tegas, melihat kemungkaran nggak boleh diam. Ya, nggak mesti menghakimi, tapi cukup dengan lisan. Tuh ulama tugasnya lisan menyampaikan risalah. Yang bagian menghakimi nanti ada hakim, ada qadhi, ada apa? Ada umarah. Gitu. Yang bagian nih menghukum nanti ada, serahkan yang berwajib gitu. Nah ulama tugasnya cuma apa? Nyampein aja, nggak usah sampai menghakimi, bakar, enggak, pukulin gebukin, enggak. Kerjasama dengan umarah. Ya, tinggal kita kontak polisi, tolong selesaikan masalah. Iya, Pak Wali Kota tolong nih, Pak ketinggian Wali Kota, Pak Camat, Pak Lurah, iya, Pak RW kalau mau masuk ke kecil, harus ada hubungan begitu. Kita cuma nasihatin aja. Gitu. Kalau itu terjadi, insya Allah nggak akan apa. Kalau itu bisa terjadi, bisa langsung amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah tidak akan terjadi gempa bumi atau semacamnya. Tapi kalau tidak ada, nah, bisa jadi seperti itu. Kemudian berikut wa ma'nal iman birrusul. Arti iman dengan para rasul. Maksudnya apa? Iman bi Allah Ta'ala arsalahum ilal khalqi bi hidayatihim. Arti iman percaya kepada para rasul, bahwasannya maknanya percaya bahwasannya Allah Ta'ala mengutus mereka kepada makhluknya untuk memberikan hidayah kepada mereka. Hidayatihim, memberikan petunjuk kepada mereka. Allah ya, innama ana qasim wallahu mu'ti, kata Nabi. Saya yang membagi, Allah yang memberi. Saya yang membagi-bagi, ya, Allah yang memberi. Yang memberi hidayah Allah. Nabi bagi-bagi itu hidayah, yang memberi Allah. Jadi nggak semua orang dapat itu petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang baik, kafir tapi ya, dia tolong. Dia ada musibah aja dia paling dulu bantu. Ya. Orang baru ngomong begini, anak kepengen tuh berangkat ke Hadramut. Ente pengen, ente sama guru ente berangkat ke Hadramut, nih duit 50 juta. Baru ngomong begitu aja. Ente sama guru ente berangkat. Kafir tapi, oh, nggak dapat hidayah. Terus ada ini, ada yang meninggal, ada apa? Ini bantu, kirim. Ya. Ada lagi si Fulan, Ustaz Fulan mau berangkat umroh, tambahin $2.000 kasih Ustaz. Kafir, ya, nggak dapat hidayah. Ya. Itu Allah Ta'ala yang berikan itu. Allah Ta'ala yang berikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu senangi, tapi Allah Ta'ala memberikan hidayah bagi yang dikehendaki. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita semuanya. Ya mahal, nggak diperjualbelikan, nggak ada di toko, nggak ada di pasar tuh hidayah. Beli hidayah nggak ada. Ya. Ada buku hidayah barangkali masih ada. Ya,
majalah hidayah nggak ada. Kalau hidayah nggak diperjualbelikan, nggak ada di toko. Allah Taala yang memberikan itu. Al-iman bi Allah Taala sama al-khabar di hidayatnya. Makna iman kepada para rasul, bahwasanya Allah percaya bahwasanya Allah Taala mengutus mereka kepada makhluknya untuk memberikan petunjuk kepada mereka, untuk menyempurnakan penghidupan mereka, ditakmir ma'asyihim, untuk menyempurnakan penghidupan mereka, wa ma'asyihim, penghidupan mereka di dunia dan kembali mereka di akhirat, untuk menyempurnakan penghidupan mereka di dunia dan kembali mereka ke akhirat. Wa ayyadahum bil mu'jizat, dan makna beriman kepada Rasul itu Allah Ta'ala beriman percaya bahwasannya Allah Ta'ala itu memperkuat mereka, ya, memperkuat mereka bil mu'jizat, dengan mu'jizat. Bukan satu mu'jizat, adalah ala setiap mu'jizat yang menunjukkan atas kebenaran mereka, bahwa mereka itu benar para rasul. Allah perkuat dengan itu mu'jizat. Makna mu'jizat dari kata a'jaza yu'jizu, i'jaz, mu'jiz, a'jaz maknanya yang melemahkan. Jadi bagaimana caranya supaya melemahkan musuh Allah Ta'ala? Itu dengan mu'jizat. Musuh-musuh Allah disesuaikan dengan masanya. Seumpamanya di masa Nabi Musa itu banyak tukang sihir, maka Allah Ta'ala memperkuat Nabi Musa itu untuk menjatuhkan, untuk memusnahkan, untuk melemahkan musuhnya. Yaitu dengan apa? Dengan bagaimana caranya untuk mengalahkan, membuat lemah ini musuh-musuh Allah Ta'ala dari kaum Nabi Musa, yaitu yang banyak tukang sihir. Itu kan anak buahnya Fir'aun, tukang sihir banyaknya. Iya. Itu tali-tali dilempar jadi apa? Jadi ular. Tali dilempar jadi ular. Iya. Ya, kalau kayak kita kabur, ya ular kabur. Ular. Ya. Nah, tapi Nabi Musa ada rasa ini kan, manusia juga Nabi Musa. Takut. Ya. Itu kata Allah, lempar itu apa yang ada di tangan kamu. Ya. Api. Lempar. Taqaf masana'u. Itu niscaya itu ular-ular bisa makan apa yang mereka buat itu. Jadi ular para tukang sihir melemparkan tali-talinya, Nabi Musa melempar itu nih, tongkatnya. Tongkat Nabi Musa makan semua tuh tali-tali, makan ular semuanya. Ada perasaan takut, tapi Allah bikin tenang Nabi Musa. Ya. Jadi tapi itulah, jadi Allah Ta'ala memberikan kepada para rasulnya disesuaikan dengan ininya. Nabi Isa itu banyak ahli kedokteran. Ya, di masanya ada Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ahli kedokteran banyak. Maka Allah Ta'ala jadikan Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan yang mati. Dahsyat. Melebihi dari dokter-dokter, dari kemampuan para dokter di masanya. Nabi Muhammad itu semuanya Allah Ta'ala berikan. Mukjizat yang ada para nabi itu semuanya ada pada Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman ya menguasai itu semuanya. Ya, bisa bicara sama binatang. Nabi Muhammad juga begitu. Ya. Jadi nabi semua, Nabi Daud raja. Ya. Nabi Daud raja, setelah Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu nabi-nabi. Jadi disesuaikan dengan masanya. Masanya apa nih? Gitu. Ya. Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis sama-sama raja, ini ratu sama raja. Ya. Jadi Allah jadikan ini Nabi Sulaiman kelebihannya di itu. Untuk mengimbangi ini Ratu Balqis. Karena ini ada ratu yang menyembah matahari. Laporan dari siapa? Dari burung. Jadi Nabi Sulaiman kalau itu mau rapat di absen. Mana si fulan? Enggak ada. Mana Hudhud? Aina Hudhud? Lam ara Hudhud. Saya nggak lihat Hudhud. Jadi semuanya pada datang kecuali Hudhud yang nggak datang. Berhudhud. Nanti kalau ini la'abhanna. Saya sembelih nanti nih Hudhud. Mau disembelih. Taunya Hudhud datang terlambat. Tanya, mana itu?
saya habis patroli katanya. Saya dapati di sana ada ratu yang menyembah matahari bersama rakyatnya. Singkat cerita, karena dapat laporan begitu, Nabi Sulaiman kirim surat. Nih kasih ke raja. Itu burung hudhud bicara kepada Nabi Sulaiman pakai bahasa. Nabi Sulaiman paham dengan hudhud. Tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Isi suratnya, Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan sombong kepadaku, datanglah kamu berserah diri, pasrah. Kasih sama ini. Jadi postbird bukan lagi postman, postbird. Burung hudhud langsung sampaikan itu surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis baca, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan sombong kepadaku, jangan angkuh, datang kamu berserah diri, pasrah kepadaku. Dikasih hadiah. Nabi Sulaiman tolak, balik itu. Ini hadiah nggak suka juga ini. Iya. Datang, silahkan datang, mau datang Ratu Balqis bersama ininya. Begitu datang, ya. Tapi sebelum datang, Nabi Sulaiman rapat lagi paripurna. Ya. Semuanya kumpul nih. Setan, raja, semuanya manusia, setan semuanya kumpul. Dia bisa taklukkan setan. Jin ifrit semua kumpul. Jin yang bagian nyelam ke dasar laut. Kata Nabi Sulaiman, kita bakal ada tamu agung yang besar. Ratu Balqis, siapa dari kalian yang bisa memindahkan itu singgasana? Singgasananya Ratu Balqis. Kata Ifrit, saya Paduka, saya bisa memindahkan itu singgasananya Ratu Balqis sebelum Paduka bangun dari Paduka. Mudah-mudahan terkum yang pegang. Cepat juga kan? Sebelum dia berdiri. Siapa kata qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkata orang yang diberikan ilmu dari Alkitab. Anak atik gabla, katanya saya bisa, katanya. Saya bisa mengembalikan itu, mendatangkan singgasananya Ratu Balqis sebelum mata Paduka berkedip. Mana lebih cepat? Ini amalannya nih, amalan yang amalannya diantaranya ya dzal jalali wal ikram. Baca nih, wahai yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Itu dia bisa mindahin kayak begitu, ngamalin itu. Ya dzal jalali, adanya di mana tuh? Subhanallah berada. Yang antum baca tadi tuh. Ya dzal jalali wal ikram. Itu amalannya yang memindahin itu. Anak hati kagak bilang ya terdai kata aku. Nabi Sulaiman pilih itu. Ya silakan pindahin. Ada singgasananya. Singgasana Ratu Balqis. Ratu Balqis lagi di perjalanan menuju kemari coba. Datang tuh Ratu Balqis bersama ininya. Begitu datang, iya, dia mau masuk, dia bingung. Ada air di bawahnya tuh. Ada kayak kaca. Iya, kaca ada kolom kayak ikan gitu ya. Begini angkat ini, nggak usah diangkat, biasa aja. Iya, menurut ini begini. Dia ngangkat apanya? Takut banjir, takut kebasahan. Padahal itu air pakai kaca. Zaman dulu udah canggih juga tuh. Udah. Terus Ratu Balqis melihat singgasananya. Ini seperti singgasana saya nih katanya. Di situ takjub deh. Kok bisa? Itu tuh yang begitu tuh. Itu Allah itu mukjizat apa? Nabi Sulaiman. Dia bisa menentukan itu semuanya. Ya, untuk bekerja sama dalam itu. Dan itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad semuanya. Jadi mujizat para nabi itu semuanya Allah berikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutin apa Nabi? Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad itu semuanya. Mujizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya apa? Allah Ta'ala memperkuat dengan mukjizat, menunjukkan atas kebenaran mereka bahwa para rasul itu benar. Maka Allah Ta'ala perkuat dengan mukjizat. Balaghu risalatahu, maka mereka menyampaikan risalahnya. Wa bayyanu ma umiru bayaneh, dan mereka menjelaskan apa yang diperintahkan dengan penjelasannya. Wa annahu yajib ihtiramahum,
wa tanzihahum an kulli wasmah wa naqs, dan bahwasannya wajib bagi mereka untuk menghormati itu para rasul, ya, mensucikan mereka dari segala kekurangan dan aib, dari segala aib dan kurang. Bahwa para nabi itu tidak bersih dari kekurangan, dari aib. Nah, maka kalau ada cerita yang berlebihan mengenai Nabiullah Ayub itu sampai sakitnya ada belatung itu belatung enggak begitu, itu aib, enggak sampai belatungan, ya. Karena ada cerita yang ditambah-tambahkan sama ini Qurannya, ya. Hati Israiliyat, cerita-cerita Israiliyat, ya, tambah-tambahkan. Nabi Ayub memang betul diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub itu sabar, paling sabarnya Nabi Ayub, jangan paling sabar dari Muhammad. Artinya nabi-nabi yang ini, Nabi Ayub termasuk yang apa? Sabar diuji sakit. Ya. Fahum ma'sumun minas saghair wal kabair. Mereka itu terjaga semua dari dosa kecil, dosa besar. Qabla nubuwah ba'da. Sebelum kenabian dan sesudah kenabian. Mereka terjaga dari segala dosa, dosa kecil dan dosa besar. Semua para nabi terjaga dari segala dosa. Adapun Nabi Adam melakukan kesalahan kecil sebetulnya. Allah Ta'ala perintahkan jangan deketin apa? Pohon. Ya, dideketin, dimakan. Itu timbang begitu, kalau itu lebih dari itu kesalahannya. Banyak. Nanti di kuburan suruh nyatet apa yang antum lakukan. Yang baik yang buruk dicatat. Masya Allah. Nggak ada tinta, nggak dipakai ini. Catat semuanya. Ya Allah, sampai hari kiamat. Ya Allah, mudah-mudahan selamatin kita semuanya, amin. Ya mudah-mudahan sih enaknya dikubur, kepengennya ya istirahat. Rahatul mu'min fi qabri, tenangnya orang beriman di kuburnya. Ditemenin sama apanya? Amal-amalnya. Iya, datang tuh amalnya, sedekahnya datang. Iya, sholatnya datang, puasanya datang. Yang baik-baik semua datang, nemenin dia dalam kubur. Ya, siapa kamu? Ana amaluka saleh. Saya amalmu yang baik. Nemeninnya cantik banget, enak di kuburan cuma cantik-cantik kan? Iya. Masya Allah, ya. Nah, kata malaikat tidur deh seperti tidurnya pengantin, enak gak? Nah, terarus tidurlah seperti tidurnya pengantin, ajib, Masya Allah. Bangun-bangun kiamat, enak gak? Enak, gak terasa. Nah ini kok cepet banget kiamat. Kenapa? Tidur pengantin. Tidur pengantin perasaannya cepet banget ya. Wa ma'anal iman bi kutubillah, adapun iman dengan kitab-kitab Allah. Al-iman bi'annaha kalamullah al-azali al-qadim al-qa'im bidzatih al-munazzah 'anil huruf was-sur, wa bi'annahu anzalaha 'ala ba'di rusulih bi'alfadhin hadithah fil alwah wa 'ala lisanil malak, wa anna kullama tadamanathu haqq wa sidq, wa anna ba'da ahkamiha nasakhallahu wa ba'daha lam yansakh, wa jumlatuha 100 kitab wa 4 kutub. 104 kitabnya. Nah, adapun beriman, makna iman kepada kitab-kitab Allah, percaya bahwasannya kitab-kitab Allah itu kalamullah al-azali al-qadim. Itu kalam Allah, firman Allah al-azali, yang azali, yang qadim. Ya. Yang qadim yang terdahulu. Kapan terdahulunya? Enggak ada batasan waktu. Enggak ada permulaannya, itu makna qadim. Maka firman Allah begitu keadaannya, bukan makhluk. Kalam Allah itu bukan makhluk, tapi apa? Kalam Allah al-azali al-qadim, al-qa'im bidzatih, yang berdiri sendiri dengan zatnya, al-munazzah 'anil huruf was-sur, yang dibersihkan, ya, suci maksudnya disucikan dari huruf dan surut, dari huruf dan suara. Bukan seperti kalam-kalam manusia. Kalau kalam manusia terdiri dari apa? Huruf dan surut, ya kan? Kita bisa bicara nih, ya. Subhanallah, sekarang semakin canggih. Apa yang kita bicarakan pakai HP itu bisa terketik diketik. Ya, subhanallah. Tapi firman Allah bukan begitu. Bukan itu, bukan kalam wala surut, bukan itu. Bukan huruf, bukan surut. Firman Allah, Quran. Munazzah 'anil huruf was surut.
Wa bi annahu anzalaha ala ba'di rusulih. Dan bahwasanya diturunkan itu kitab-kitab kepada sebagian para rasulnya dengan lafaz-lafaz yang baharu di lauh. Ya. Jadi asalnya dari Lauhul Mahfuz diturunkan Al-Qur'an aja, umpamanya Al-Qur'an itu asalnya dari Lauhul Mahfuz. Ya. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia. Nah, langit pertama sekaligus dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari langit dunia kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur. Yaitu berapa tahun? Berapa tahun? Berapa tahun? 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Iya, ada 2 pendapat. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada lagi pendapat 23 tahun. Gitu. Karena Nabi Muhammad diutus usia beliau 40 tahun. Kemudian beliau wafat usia berapa? 63 tahun, jadi 23. 40 plus 23 kan 63. Jadi ada lagi pendapat yang lama tadi 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu berangsur-angsur disesuaikan dengan apa? Ada sebab nuzulnya. Sebab turun apa tuh? Ayat. Ada sebab turunnya. Hadis, kalau hadis sababul wurud, ada Quran sababul nuzul. Kalau Quran sebab turun ayat Quran, sebab turun firman Allah Ta'ala, ada sebab-sebabnya. Subhanallah, ya. Seperti wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Itu ayat itu turun karena sebab Sauban maula Rasulullah SAW. Sebab sahabat Sauban yang cintanya luar biasa kepada Nabi Muhammad. Cintanya, kata sahabat yang meriwayatkan hadis, ya, itu Rasulullah SAW. Amat sangat cinta kepada Rasulullah. Qalilus sabar ala mufarakatih. Kurang sabar untuk berpisah dengan Nabi Muhammad. Sehingga satu ketika nggak ketemu Nabi Muhammad, mukanya berubah, pucat pasi, badannya kurus kering. Nabi tanya, kenapa itu begini? Maka ya berubah. Kenapa berubah kok wajah kamu? Dulunya sering berseri-seri, sekarang kok begini pucat pasi. Maka ya kenapa? Kata sahabat-sahabat, Nabi wajah kalau malam saya nggak sakit ya Rasul, saya nggak jadi sakit. Alasannya sakit. Saya rindu sama kamu ya Rasul. Rindu sama Nabi Muhammad. Nggak lihat Nabi Muhammad, rindu. Istaqtu. Wastauhastu wahsyasya kita. Saya kesepian banget ya Rasul. Iya. Nggak dibuat-buat, nggak ini. Bukan dibuat-buat, memang betul-betul cinta sama Nabi Muhammad. Nggak bisa pisah dari Nabi. Wadzakartul akhirat katanya. Saya teringat akan akhirat. Kalau nanti kamu masuk surga, kamu ditinggikan surga kamu bersama para Nabi. Sedangkan saya surga saya beda ya Rasulullah. Bagaimana saya bisa berjumpa dengan kamu lagi? Itu kalau saya masuk surga, ya surga saya beda dengan surga Nabi ya Rasul. Kalau saya masuk neraka, selamanya saya tidak ketemu kamu ya Rasulullah. Bagaimana keadaanku seperti ini ya Rasul? Nangis ya, sedih. Itu yang menyebabkan dia kurus, pucat pasi. Ada nggak dari kita yang kayak begitu? Nggak ada. Nggak ada yang rindu begitu sama Nabi kayak gitu, nggak ada. Mereka sahabat Sauban Rasulullah SAW sampai pucat pasi, kurus, mikirin itu begitu. Nabi nggak jawab, Nabi diam. Nabi nggak jawab, Nabi diam. Turun kita firman Allah Ta'ala. Wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah kafaa billahi 'alima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Ar-Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Orang-orang maka faulaika ma'al ladzina, perhatikan, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, ya, kenikmatan pada mereka daripada Nabi Siddiqin suatu salihin. Maka mereka itulah bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari para Nabi, berikan kenikmatan kepada mereka. Jadi artinya Allah Ta'ala samakan, ya, ini orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul dengan para Nabi dan Rasul.
Man yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang mentaati Allah dan Ar-Rasul, maka mereka itulah bersama yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka dari para nabi, para siddiqin, syuhada, salihin, dan mereka itu sebaik-baik teman. Dari al-fadlu minallah, yang demikian itu adalah anugerah dari Allah. Wa kafa billahi alima, dan cukup Allah Ta'ala mengetahui. Itu begitu turun ayat itu kepada Thauban, maka Thauban harapannya besar besok bisa bersama Nabi Muhammad. Karena apa? Orang yang taat kepada Allah, taat pada Rasul, mereka nanti Allah bersamakan. Mereka itu bersama orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan dari para nabi. Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Jadi begitu juga pada yang lain. Siapa saja yang betul-betul taat kepada Allah, taat pada Rasul, Allah Ta'ala persatukan dengan para nabi. Nggak mustahil. Nggak mustahil. Makanya tidak saat terjadi nafas ada Firdaus. Kalau kamu minta surga Firdaus minta, kata Nabi Muhammad. Cuma ujiannya makin berat surga Firdaus. Surganya para nabi dan rasul. Ujiannya bukan ujian anak-anak nih ujiannya. Waduh, kalau ini bukan ujian SD, ujian apa? Mahasiswa yang perguruan tinggi. Jadi jamaah, Allah Ta'ala turunkan itu sebagian para rasulnya dengan apa tadi? Dengan al-fat haditha fi al-wah wa ala lisanil malaikat, dan melalui lisan malaikat. Wa anna kulla ma tadamat haq, dan apa yang terkandung dalam kitab itu benar adanya dan hak dan benar. Dan sebagian hukum-hukumnya dinasakh, dihapus, dan sebagian lagi tidak dihapus. Jumlah Tuhan, jumlahnya ada 104 kitab. Itu beriman pada kitab. Sampai di situ ya. Biasanya yang berbeda cuma satu ya. Kita bahas sampai beriman pada kitab-kitab. Nanti berikutnya beriman pada hari akhir. Ini penting ya, ini yang disebut tauhid ya. Nanti berikutnya apa? Fikih banyak pembahasannya. Biasanya fikih ini menjemukkan, tapi pembahasan mengenai tauhid sampai halaman 19, halaman 19 sampai halaman 20 juga yang di atasnya. Kemudian baru ini kitabus shalah berikutnya nanti ya. Kitabus shalah. Tapi ini fikihnya tidak seperti fikih cuma nggak seperti kitab-kitab fikih yang tebal muhadzab. Kalau muhadzab kitab fikih yang tebal itu ya santri-santri. Kalau yang begini mah nggak nyambung nantinya, pusing. Ini fikih secara global. Penting buat kita tahu terutama kita kan sholat 5 waktu nih ya kan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa yang dibaca, rukun-rukun sholat, sunnah sholat, yang membatalkan sholat, ada nanti kita pelajari itu semuanya. Harus. Bagaimana mungkin diterima sholat kalau kita nggak pelajari itu semuanya? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat, bisa kita amalkan yang sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Amin. Mari sama kita baca zikir tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.